Halo Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke Mas Bos, pada hari ini Sabtu 3 Mei 2025. Ini tanaman kita ada di usia 23 HST, di mana di usia 21 HST kemarin kita melakukan pemupukan susulan ketiga dengan menggunakan NPK Mutiara Berimbang 16 16 16 dan Mutiara Grower yaitu 15 9 20 plus TE. TE itu unsur mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi perbandingannya 1:1. Kemarin itu kayaknya habisnya 35 kilo. Untuk NPK-nya kita beli lagi 5 kilo. Ada sisa itu 7 kilo. Jadi kan 12 kilo ya. 12 kilo ditambah growernya pokoknya sampai 35 itu kira-kira lah ya, antara 34, 35, 36 antara itu. Nanti untuk pemupukan susulan keempat kita di usia 4 minggu atau hari Kamis lagi, mudah-mudahan sesuai jadwal ya Mas Bos. Untuk hari ini yang kita lakukan adalah penyepraian rutinan. Kita libur nyiram hari ini karena tanah masih agak basah, karena kemarin lusa dan kemarin kita melakukan penyiraman. Jadi sistemnya seperti itu karena tanah di sini ini berpasir dan pagi disiram, kadang siang itu sudah kering dan juga tidak ada kiriman hujan. Jadi ya seperti ini metode kita harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan ya Mas Bos ya. Mungkin kalau di sentral kan hari ini siram, besok libur, lusa siram, terus libur lagi kan seperti itu. Satu hari siram, terus besok libur, nyiram lagi kan seperti itu. Kalau di sini disamakan seperti itu nggak bisa. Dulu kita juga seperti itu waktu tanam awal di sini juga satu hari siram, libur, terus begitu aja siklusnya. Akhirnya kita menemukan cara bagaimana biar tanaman ini kebutuhan airnya tercukupi, yaitu dengan 2 kali siram, 1 hari libur. Nah, jadi seperti itu Mas Bos ya, untuk mengakali. Untuk pestisida, insek maupun fungil ya, ini kita juga situasional, jadi nggak melulu, juga nggak monoton, obatnya itu saja. Dan kita juga tidak langsung main dosis tinggi di rutinan Mas Bos ya. Di rutinan loh ya, dalam tanda kutip di rutinan itu kita situasional. Tapi kalau pemberantasan kita satu strip di atas nilai normal yang ada pada label. Jadi seumpama kayak Brufrea ya, Brufrea kan 1 ml per 1 liter airnya. Jadi kalau tangki 16 liter kan pakainya harusnya 16 kan. Kita makainya 30 mili. Jadi hampir 2 kali lipatnya. Itu waktu pemberantasan. Sama seperti jamur. Kalau ada serangan jamur, kita pakai remazolnya itu di atas nilai yang dianjurkan oleh pabrikan, nilai maksimal yang dianjurkan oleh pabrikan. Semisal remazol itu 2 mili per 1 liter airnya. Jadi kalau 2 mili kan 32 mili, kita bisa pakai 35 seperti itu. Seumpama Nativo itu kayaknya 1 sendok makan ya. 1 sendok makan itu dosis normalnya. Tapi kalau pemberantasan kita makainya 2 sendok. Nah, kalau rutinan nanti kita pakainya 1 sendok saja cukup. Jadi seperti itu, kita bisa menekan biaya operasional tapi tanaman kita bisa maksimal. Itu yang dicita-citakan oleh petani, yang diharapkan oleh petani, yang jadi tujuan petani kan seperti itu. Dana minimalis tapi hasilnya maksimalis. Dan itu sulit Mas Bos. Nah, adanya dana maksimalis, hasilnya maksimalis tapi nanti di harga nggak tahu, tanda tanya masih. Nah, kebanyakan prinsipnya kan gitu. Yang penting kita panen bagus. Nah, kita tanpa memikirkan operasional. Dan inilah yang dientaskan oleh Nyuwun Sewu, beliaunya Bapak KDM ya, Gubernur Jawa Barat. Itu bagus. Beliau itu teori dan prakteknya di lapangan itu bagus. Jadi sebisa mungkin kita menekan biaya operasional, jadi nanti kita bisa memaksimalkan apa yang ada, terus hasilnya nanti maksimal. Kalau kita memburu dana maksimal, dana operasional kita maksimal, bisa jadi kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan modalnya itu Mas Bos. Nah, bisa dari bank. Nah,
bank konvensional, apalagi yang bunganya besar itu menjadi beban kita. Kalau bisa ya dana seadanya kita putar. Kalau emang kurang ya lahannya dipersempit, dikurangi gitu. Nah, jadi kita situasional, jangan sampai kita dimanfaatkan oleh orang lain, Mas Bos. Eman-eman keringat dan tenaga kita, jerih payah kita, fokusnya bukan untuk keluarga tapi untuk hal-hal semacam itu guna untuk ambisi kita. Jadi kita ukur-ukur sajalah sesuai kemampuan kita. Oke Mas Bos, mohon maaf ini banyak ngomongnya. Untuk kali ini kita melakukan penyepraian ini loh Mas Bos ya. Ini sambil kita tanamannya. Nah, muter gini. Kita itu situasional. Jadi di sini ini kita bawa banyak, ya kan? Tapi begitu di lapangan kita makainya sedikit. Jadi kita bawa ini topsin, tapi kita nggak make, ya kan? Terus ini Rodamek kita make sebentar, nanti ini dikeluarkan dulu. Ada Nexus, nih ada Nexus. Terus ini ada Dutasep-nya ada 2 ini sisa-sisa. Yang di Labuan 2 kemarin. Ini beda bungkusnya Mas Bos. Nah. Terus ada Marshall, ini ada Marshall. Ada KNO. Nah ini situasional tapi kita nggak pakai KNO dulu sementara waktu. Itu nanti untuk ini loh, terong. Jadi yang kita pakai ini nanti insektisida saja, nggak pakai fungisida. Loh Mas, kok nggak pakai fungisida? Karena kita punyanya Dutasep. Dutasep kan ada kupernya. Kuper itu tembaga Mas Bos. Jadi kita nggak campur dengan yang bahan EC. Marshall ini kan EC, Nexus SP, terus Rodamek ini juga EC. Nah, kita makainya Marshall ini 25 mili, anjurannya kan di sini 1,5 mili per liter air, jadi 25 pas. Terus ini Rodamek, ini Abamectin 18 gram per liter, kita makainya 15 mili. Terus Nexus, nah ini kita makainya 2 sendok makan, ini Metomil. Jadi 3 bahan aktif ini yang kita semprotkan kali ini. Kita sudah habis 2 tangki, nanti masih 3 tangki sisa. Untuk topsin Dutasep kita nggak jadi karena emang kondisinya kita membutuhkan insektisida. Untuk fungi kita besok ya, kita main besok kayaknya Dutasep plus kita kasih nutrisi. Loh Mas, kok dikasih nutrisi? Biasanya sampean nggak pernah dalam beberapa tanam terakhir di musim hujan. Ya emang kalau di musim kemarau kita pakai nutrisi Mas Bos. Kenapa di musim hujan kita libur? Karena nutrisi kan sifatnya asam tuh kebanyakan Mas Bos. Nah kita takutnya waktu habis kita nyepray nutrisi terus hujan tambah lembab. Nah itu yang jadi dilema kita. Apalagi yang hormon-hormon Mas Bos ya, kayak hormon giberelin, auksin, sitokinin itu. Apalagi yang terakhir hormon paklobutrazol, nah itu juga ngefek di tanaman. Kalau musim hujan loh ya, kalau nggak musim hujan, kalau musim seperti ini bebas. Tapi kalau paklo kita mencoba untuk tidak menggunakannya selagi tidak darurat tanaman kita. Jadi untuk nutrisi kita situasional. Kalau di kemarau kayaknya ini udah nggak hujan, kita nanti besok pakai ya. Tipis-tipisan saja 2 sendok KNO dan 2 sendok MKP. Terus kita mix dengan Dutasep kayaknya besok 3 sendok. Oke, jadi tanaman kita seperti ini Mas Bos. Sudah bebas dari hama ulat Mas Bos. Ulatnya sudah alhamdulillah masih 5%. Ya, masih ada sisa 5% kayaknya ulatnya. Dan kita dibantu Mbah Kung sama Mak nyewangi maton anaknya Mas Bos. Rumputnya itu loh, banyak kayak ini. Nah, ini suket tuton. Nah, kayak ini harus dicabut ini. Mumpung masih kecil, akarnya belum begitu banyak serabutnya, kita cabut saja. Nah, dan yang di sini ada lomboknya. Oke. Terus sampingnya ada terongnya. Iki pentele wae Mas Bos. Ini sudah 1 kali petik kemarin. Nggak tahu dapat berapa emak ini yang ramban. Kita yang nanam, emak yang ramban. Nah, itu sudah besar-besar untuk terongnya. Oke, mungkin cukup itu ya yang dapat kita sampaikan. Kita mau nyepray lagi
Lu Mas kok nggak ditunjukkan realnya? Insya Allah kita amanah Mas Bos. Kita mengedepankan kejujuran dalam hidup ini Mas Bos. Dan lagian juga kita sedang lepari, apa? Itu loh Mas Bos. Padi, tanaman padi. Nah, kalau kita ngoplos di sana suaranya gembledak, nggak kedengeran nanti. Oke, mungkin cukup itu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senglor ke Thailand Mas. Kita kasih tempat yang teduh. Udah ini. Yang kita pakai ini roda Max 15 mili, Marshallnya 25 mili, dan Nexus ini 2 sendok makan. Nah, jadi pas nanti. Untuk Nexus sebenarnya dosisnya 1,5 ya, jadi 1 sendok setengah lah. Nah, tapi kita makainya itu 2 sendok makan, tapi nggak penuh, nggak menggunung, 2 sendok makan penuh aja. Oke. Nah, berisik toh Mas Bos. Insya Allah kita amanah dan jujur Mas Bos.